Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kami akan membahas mengenai perubahan kebijakan akuntansi dan analisis kesalahan yang berfokus pada arus kas. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 yang terdiri dari Mahabatu Nisa, Salva Nazwa Yusuf, serta saya sendiri Marlina Oktaviani. Langsung saja kita ke materi. Langsung saja kita mulai dari pendahuluan. Jadi dalam praktik akuntansi, perusahaan ini tuh sering menghadapi perubahan kondisi usaha, perubahan standar akuntansi, serta kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Nah, perubahan tersebut ini tuh dapat berupa perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, maupun koreksi atas kesalahan yang ditemukan pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, koreksi kesalahan, dan analisis kesalahan ini tuh sangat penting agar laporan keuangannya tetap relevan, andal, akurat, serta dapat dibandingkan antar periode. Sehingga nantinya itu dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh manajemen, investor, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selanjutnya ada perubahan akuntansi. Perubahan akuntansi adalah perubahan yang terjadi dalam penerapan prinsip, metode, atau perlakuan akuntansi yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Perubahan ini tuh dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan standar akuntansi, perubahan kondisi usaha, atau kebutuhan informasi yang lebih relevan dan andal bagi pengguna laporan keuangan. Nah, jenis-jenis perubahan akuntansi itu yang pertama ada perubahan kebijakan akuntansi, perubahan metode atau prinsip akuntansi yang digunakan perusahaan. Lalu yang kedua ada perubahan estimasi akuntansi. Nah, perubahan taksiran akuntansi akibat adanya informasi atau kondisi baru. Lalu yang ketiga itu ada perubahan entitas pelaporan. Perubahan susunan entitas yang disajikan dalam laporan keuangan. Lalu ada tujuan perubahan akuntansi. Yang pertama itu menyesuaikan dengan standar akuntansi yang baru. Lalu yang kedua ada meningkatkan kualitas laporan keuangan. Yang ketiga ada menyajikan informasi yang lebih relevan dan andal. Dan yang terakhir yaitu membantu pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu ada perubahan kebijakan akuntansi. Apa itu? Jadi perubahan kebijakan akuntansi itu adalah ketika perusahaan mengganti metode atau prinsip akuntansi untuk menyusun laporan keuangan. Kenapa perusahaan itu melakukan hal itu? Karena ada 3 tujuan utama. Yang pertama itu adalah untuk menyesuaikan standar akuntansi yang terbaru. Misal ada PSAK terbaru yang wajib diterapkan. Nah, yang kedua itu adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan biar laporannya itu lebih bagus dan bisa diandalkan. Lalu yang ketiga itu adalah menyajikan informasi yang lebih relevan biar pembaca laporan itu dapat data yang lebih pas untuk mengambil keputusan. Tapi teman-teman juga perlu ingat bahwa perubahan ini tuh pasti bakal ada dampaknya, yaitu bisa mengurangi nilai persediaan, HPP, dan laba perusahaan. Nah, karena dampaknya itu besar, maka perubahan itu wajib untuk diungkapkan di laporan keuangan, biar transparan. Contoh konkretnya itu kayak perusahaan pakai metode FIFO untuk hitungan persediaan, lalu berubah menjadi metode rata-rata tertimbang. Nah, itu namanya perubahan kebijakan akuntansi. Nah, yang selanjutnya itu ada perubahan estimasi akuntansi. Kalau perubahan estimasi akuntansi itu terjadi ketika ada informasi yang baru atau ada kondisi yang berubah. Jadi perusahaan itu harus memperbarui taksiran yang dibuat sebelumnya. Contohnya adalah ketika awal beli mesin itu ditaksir umurnya adalah 10 tahun. Tapi ternyata setelah dipakai 3 tahun, kondisinya itu jadi lebih cepat rusak. Jadi perusahaan itu harus merevisi umurnya si mesin itu jadi 8 tahun. Nah, ciri khas dari perubahan estimasi itu ada 3. Yang pertama itu adalah tidak mengoreksi periode sebelumnya. Jadi salah hitung tahun lalu itu nggak dibetulin lagi. Yang kedua itu berlaku untuk periode berjalan dan mendatang. Efeknya itu ke depan, bukan ke belakang. Lalu yang ketiga itu dicatat secara prospektif. Mulai periode ini, efeknya itu baru kerasa.
Nah, contoh lain selain umur mesin itu misalnya ada perubahan nilai residu aset, estimasi piutang tak terlagi, sampai estimasi biaya garansi produk. Nah, contohnya itu ya tadi seperti mesin 10 tahun itu direvisi jadi 8 tahun, otomatis beban penyusutan tiap tahunnya itu jadi lebih besar. Selanjutnya ada koreksi kesalahan. Nah, koreksi kesalahan adalah perbaikan terhadap kesalahan yang terjadi pada pencatatan atau penyajian laporan keuangan periode sebelumnya. Nah, kesalahan ini tuh dapat terjadi karena kelalaian, salah hitung, salah klasifikasi akun, ataupun kesalahan penerapan prinsip akuntansi. Lalu ada penyebab kesalahannya. Yang pertama ada salah perhitungan angka. Yang kedua ada kesalahan pencatatan transaksi. Yang ketiga ada kesalahan penggunaan akun. Yang keempat ada kesalahan penerapan standar akuntansi. Dan yang kelima ada kecurangan atau fraud. Contohnya, perusahaan lupa mencatat beban listrik pada tahun sebelumnya, sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Selanjutnya ada cara koreksi kesalahan. Ini tuh ada dua kondisi ya teman-teman. Yang pertama itu jika kesalahan ditemukan sebelum laporan diterbitkan. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka kesalahan yang ditemukan sebelum laporan keuangan ini tuh bisa langsung diperbaiki pada periode berjalan tanpa perlu melakukan penyajian kembali laporan keuangan. Lalu jika kesalahannya ditemukan setelah laporan diterbitkan, maka si perusahaan ini tuh harus melakukan penyesuaian saldo laba awal dan menyajikan kembali atau restatement laporan keuangan yang terdampak. Jadi koreksi kesalahan ini tuh dilakukan untuk memastikan laporan keuangan menyajikan informasi yang akurat, andal, dan sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Mungkin segitu dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, di slide ini kita membahas terkait analisis kesalahan. Ini tuh proses buat tahu dan mengevaluasi dampak kalau ada salah catat di laporan keuangan perusahaan. Tujuannya itu ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah mengetahui pengaruh kesalahan terhadap laporan keuangan. Yang kedua adalah menentukan tindakan koreksi yang tepat. Salahnya gimana, betulinnya tuh gimana. Yang ketiga adalah meningkatkan kendala laporan keuangan biar investor itu percaya. Nah, kenapa penting? Karena kesalahan itu tuh punya pengaruh langsung, bisa bikin laba bersih salah, nilai aset melenceng, sampai kewajiban itu nggak akurat, sampai modal perusahaan jadi nggak wajar. Nah, dengan analisis ini, perusahaan itu bisa mencegah kesalahan yang sama kejadian lagi di periode berikutnya. Nah, selanjutnya ini ada jenis kesalahan dalam analisis. Jadi yang pertama itu adalah kesalahan satu periode. Ini tuh kesalahan yang cuma ngaruh ke satu periode akuntansi saja, nggak nyebar ke tahun depan. Contohnya itu beban belum dicatat di akhir tahun atau salah hitung beban operasional. Dampaknya adalah laba periode berjalan itu jadi nggak akurat dan laporan keuangan itu jadi kurang wajar. Lalu yang kedua itu ada kesalahan 2 periode atau lebih. Nah, kalau ini tuh lebih bahaya karena dampaknya itu lanjut terus sampai periode berikutnya. Contohnya adalah salah catat persediaan akhir tahun atau salah hitung penyusutan aset tetap selama beberapa tahun. Akibatnya HPP dan laba beberapa periode itu ikut salah. Plus laporan antara periode itu jadi susah dibandingin. Intinya kesalahan satu periode itu dampaknya terbatas. Tapi kalau udah lintas periode, efeknya itu berantai dan bikin laporan itu jadi nggak bisa dipercaya. Selanjutnya kita akan membahas materi terkait studi kasus PT Sejahtera. Nah, pada studi kasus ini, PT Sejahtera itu menyusun laporan arus kas tahun 2026 menggunakan metode tidak langsung. Nah, data yang tersedia itu berupa laba bersih, beban penyusutan, perubahan piutang usaha, dan perubahan utang usaha. Nah, di sini kita mengetahui kalau misalnya ada laba bersih sebesar 250 juta, lalu ada beban penyusutan itu 40 juta yang merupakan beban non-kas, lalu ada piutang usaha itu meningkat 20 juta yang menunjukkan masih ada penjualan yang belum diterima kasnya. Sedangkan utang usaha itu menurun
sebesar 15 juta, yang berarti perusahaan itu telah melakukan pembayaran kepada pemasok. Nah, selain data arus kas tersebut, ditemukan dua hal penting, yaitu perubahan metode persediaan dari FIFO ke metode rata-rata tertimbang yang menyebabkan laba itu turun sebesar 10 juta. Nah, serta kesalahan pencatatan beban listrik tahun 2025 sebesar 8 juta yang baru ditemukan pada tahun 2026. Nah, di sini ada pertanyaan yang akan kita bahas itu kayak berapa arus kas dari aktivitas operasi, bagaimana perlakuan perubahan kebijakan akuntansi, dan bagaimana perlakuan atas kesalahan periode sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perhitungan arus kas operasi. Nah, dalam metode tidak langsung, perhitungan dimulai dari laba bersih, kemudian itu dilakukan penyesuaian terhadap transaksi non-kas dan perubahan model kerja. Nah, bisa dilihat di tabel tersebut, perhitungan itu dimulai dari laba bersih sebesar 250 juta. Kemudian ditambah kembali beban penyusutan sebesar 40 juta karena penyusutan itu mengurangi laba tetapi tidak mengeluarkan kas. Nah, selanjutnya itu ada kenaikan piutang usaha sebesar 20 juta dikurangkan karena itu menunjukkan adanya pendapatan yang belum diterima dalam bentuk kas. Lalu ada penurunan utang usaha sebesar 15 juta. Nah, di sini tuh dicatat dikurangi dikarenakan perusahaan itu telah menggunakan kas untuk membayar kewajibannya. Nah, di sini ada analisisnya. Dalam metode tidak langsung, laba bersih itu disesuaikan dengan beban non-kas atau penyusutan, lalu ada perubahan aset lancar, terus juga ada perubahan kewajiban lancar, sehingga diperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi itu sebesar 255 juta. Nah, namun angka laba yang digunakan di perhitungan ini juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi dan kesalahan pencatatan. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Selanjutnya kita akan lanjut membahas analisis perubahan kebijakan dan kesalahan. Nah, yang pertama ini ada perubahan dari kebijakan akuntansi. Nah, perubahan pertama itu adalah perubahan metode persediaan dari FIFO menjadi metode rata-rata tertimbang. Nah, akibat dari perubahan ini, laba perusahaan itu turun sebesar 10 juta. Perubahan kebijakan akuntansi ini tidak menimbulkan arus kas secara langsung, tetapi mempengaruhi laba yang dilaporkan sehingga wajib diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, yang kedua ini ada kesalahan pada periode sebelumnya. Nah, kasus kedua ini adalah beban listrik tahun 2025 sebesar 8 juta yang belum dicatat dan baru ditemukan pada tahun 2026. Nah, karena merupakan kesalahan periode sebelumnya, maka perlakuannya adalah koreksi secara retrospektif. Nah, artinya kesalahan itu diperbaiki pada periode yang seharusnya dan tidak dibebankan seluruhnya ke tahun 2026. Nah, ini tuh tujuannya agar laporan keuangan itu tetap dapat diperbandingkan. Nah, dari kasus ini disimpulkan bahwa dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan itu tidak hanya perlu menyajikan angka yang benar, tapi juga perlu mengungkapkan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan agar laporan keuangan itu tetap transparan, andal, dan dapat diperbandingkan. Kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, perubahan kebijakan akuntansi itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan, sedangkan perubahan estimasi akuntansi terjadi karena adanya informasi atau kondisi baru. Koreksi kesalahan itu diperlukan untuk memperbaiki pencatatan yang keliru, dan analisis kesalahan itu membantu perusahaan untuk memahami dampaknya terhadap laporan keuangan. Nah, dengan demikian, laporan keuangan itu dapat tetap relevan, andal, dan dapat dibandingkan antar periode. Demikian penjelasan materi perubahan kebijakan akuntansi dan analisis kesalahan dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, bisa melalui kolom komentar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.